Kabar terbaru terkait dengan negosiasi upah dari Jepang dan beberapa hal penting lainnya yang akan kita coba kupas, termasuk Road to BOJ Meeting dan juga termasuk FOMC Meeting minggu depan. Oke, berikut ulasannya. Ya, Road to BOJ Meeting, kita sudah tahu bahwa semua ini bermuara dari pernyataan Kazuo Ueda yang sedang menantikan setidaknya ada kesepakatan dari negosiasi upah awal. Dan itu berarti hari ini, dan kita akan lihat nanti update apa yang saya sudah siapkan untuk Anda. Nah, terlebih dari pandangan ataupun survei yang dilakukan terhadap beberapa ekonom, menunjukkan ada 21 dari 34 orang memperkirakan bahwa kemungkinannya BOJ mungkin tidak akan melakukan perubahan apapun di pertemuan minggu depan, teman-teman. Tapi mungkin hal tersebut baru akan dilakukan di bulan April. At least itulah yang ditunjukkan oleh 35%, alias 12 dari 34 ekonom yang disurvei. Nah, termasuk salah satunya kalau misalnya kita bicara tentang yield curve control yang tempo hari saya sempat sebutkan bahwa kemungkinan rumornya akan dihilangkan. Hal tersebut kelihatannya menurut 62% ekonom menilai hal tersebut baru akan terjadi di bulan April. Jadi bukan di bulan Maret. Nah, otomatis inilah yang membuat kenapa USD Japan Yen bergerak naik kembali persis dengan apa yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Setiap terjadi kekecewaan ataupun ya katakanlah pepesan kosong dari BOJ akhirnya membuat market ragu dan kecenderungan mendorong kembali USD Japanese Yen. Itu berarti ya Japanese Yen-nya relatif melemah terhadap US dollar. Tapi sampai berapa lama sih? Kemungkinan potensinya kami perkirakan mungkin akan segera berubah, terutama kalau dikaitkan dengan semakin dekat dengan pertemuan BOJ. Oke, langsung saja. Breaking news yang saya dapatkan tadi adalah terkait dengan laporan dari Rengo, yaitu terkait dengan negosiasi upah. Tahap awal ini ternyata menunjukkan ada sekitar 5,28% kenaikan di tahun ini. Dan angka ini adalah relatif lebih besar daripada tahun sebelumnya yang tercatat cuman ada di 3,8%. Ya, ini berarti sangat spesifik ya. Kenaikan tempo hari saya sempat sebutkan bahwa Rengo menginginkan kenaikan sekitar maksimum 5% atau secara keseluruhan 5%. Berarti kalau misalkan kenaikan disepakati adalah 5,8%, harusnya ini tidak akan menjadi persoalan yang cukup berarti. Cuman masalahnya lagi-lagi, ada beberapa pandangan juga bahwa kondisi ini tentunya bisa membebani terkait dengan perusahaan-perusahaan kecil. Oleh karenanya menurut UBS, hal yang sangat wajar kalau ternyata di pertemuan minggu depan kelihatannya tidak akan ada perubahan apapun dari BOJ dan siap-siap untuk kecewa. Lagi-lagi persis dengan apa yang pernah kita kupas kemarin, bahwasanya kalau itu terjadi kekecewaan, maka kemungkinan USD Japan Yen akan mengalami kenaikan. Dan kenaikan sepertinya akan kembali mendekati teritori 150, 151 atau bahkan lebih tinggi. Nah, cuman lagi-lagi ketuk palunya belum ada, jadi kita masih tetap bisa berharap sampai ke hari Selasa minggu depan. Nah, dari UBS mengatakan kalaupun BOJ melakukan perubahan, kelihatannya tidak akan terlalu banyak. Dan itu adalah kaitannya dengan potensi dari pergerakan berikutnya. Yield curve control, kalaupun dihilangkan, kemungkinan itu lebih dulu, tapi kemudian suku bunga akan ditunda terlebih dulu. Atau sebaliknya, mereka akan langsung bergegas menaikkan, tapi mungkin tidak langsung 20 basis point, melainkan hanya 10 basis point. Itu bisa saja terjadi. Dan oleh karena itu, UBS berpandangan, kalaupun misalkan nantinya betul BOJ tersebut melakukan kenaikan suku bunga dan meninggalkan suku bunga negatif, maka kemungkinan potensinya mereka akan tetap pertahankan 0% itu sampai kurang lebih di kuartal pertama 2025. Ya, ini dikarenakan atau dikaitkan dengan sikap ataupun karakter dari Kazuo Ueda yang kecenderungannya mampu untuk menahan diri untuk tidak terlalu agresif. Dan saya rasa saya lebih mencurigai bahwa kemungkinan motifnya adalah mereka harus menunggu juga terkait apa yang akan dilakukan oleh FOMC. Jadi ya, minggu depan mungkin saja unchanged, lalu kemudian kita akan mendengarkan petunjuk terkait dengan kebijakan di bulan Aprilnya, dan kemungkinan juga potensi yang akan sedikit memperketat kebijakan longgar mereka. Dan otomatis USD Japanese Yen masih bisa turun, tapi sayangnya akan berpotensi terbatas. Oke, kemudian yang akan kita lihat di sini adalah proyeksi dari UBS dan juga Barclays untuk pasar saham Amerika. Menurut UBS, kabar bagusnya adalah mereka, baik UBS ataupun Barclays, setuju bahwa inilah momentum yang paling tepat untuk berinvestasi ataupun segera membeli saham Amerika. Alasan sederhana, potensi dari ekonomi yang kelihatannya masih tetap growth-nya adalah cukup positif alias cukup baik dibandingkan kawasan lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan
potensi pemangkasan suku bunga dari Fed yang segera akan terjadi tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor teknologi. Jadi sektor teknologi masih menjadi acuan bagi para pelaku pasar, termasuk bagi UPS adalah kemungkinan potensinya masih bisa melejit lebih tinggi. Sementara Barclays melihat ada kemungkinan kalaupun kita lihat kenaikan, maka kemungkinan kenaikan tersebut itu dikarenakan faktor yang bisa dibilang bukan karena pengembangan, melainkan karena faktor laporan perusahaan yang jauh lebih baik. Dan itu berarti laporan pendapatan perusahaan yang lagi-lagi akan memicu konsentrasi market dan itu akan diharapkan positif. Oke, berarti hal ini akan memicu rally berkelanjutan dan terutama untuk S&P 500 menurut saya bakal beberapa potensi yang akan terjadi minggu depan bisa saja tertunda sementara waktu, tapi bukan berarti dia akan turun. Karena menurut sejarahnya, sangat jarang di sisa tahun ini mereka akan turun jauh kalau dia sudah menciptakan new all-time high. Dan cukup sebagai pengingat, kita sudah mendapatkan Dow Jones, S&P 500, dan juga Nasdaq kecenderungannya menciptakan high baru atau rekor tertinggi baru, sehingga kemungkinan potensi koreksinya kelihatannya tidak akan terlalu panjang. Nah, sementara itu kabar juga cukup bagus adalah dari minyak. Harga minyak Anda bisa lihat persis dengan apa yang kita duga, naik tembus di level 79.80 dan akhirnya bercokol di level $81. Pada area ini kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu ya, kalau tidak salah kita sudah sempat mention dan ada potensi ke arah sana. Dan ini adalah kabar terbarunya. Amerika dikabarkan akan membeli kembali minyak mentah dan itu adalah tujuannya untuk mengisi ulang cadangan minyak mereka. Dan ini berarti kabar yang cukup positif karena posisinya membeli berarti otomatis ada tingkat permintaan yang tumbuh di situ dari Amerika, walaupun yang kita nantikan adalah dari China tentunya. Tapi di sini permasalahannya adalah kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap ataupun detail di level berapa dia akan melakukan pembelian. Tapi yang jelas sekitar 3 juta barrel minyak mentah yang akan mereka incar. Nah, sementara itu dari PBOC tadi pagi ya ternyata unchanged alias tidak berubah di 2,5% untuk medium term lending facility. Nah, satu hal yang dicermati oleh para pelaku pasar adalah adanya kekhawatiran bahwa PBOC kelihatannya akan menguras semua dana tunai yang ada sehingga mengganggu likuiditas pasar. Tapi beberapa narasumber yang cukup dekat dengan PBOC mengatakan justru sebaliknya. PBOC tetap membiarkan kondisi likuiditas yang relatif longgar. Sehingga kemungkinan inilah tanda-tanda bahwa kebijakan moneter kecenderungannya mendukung terkait dengan aktivitas ekonomi real. Dan terakhir spekulasi terkait dengan ECB. Pemangkasan ECB sampai sejauh ini beredar kabar ataupun rumor yang kemungkinan adalah di bulan Juni. Walaupun beberapa juga sempat menafsirkan ada kemungkinan di bulan April. Ya, seperti yang kita ketahui, Presiden Christine Lagarde pun membantah bahwa kemungkinan tidak akan ada pemangkasan di bulan April, melainkan dia lebih prefer di bulan Juni. Sehingga beberapa data ekonomi masih tetap akan menjadi acuan mereka. Dan kita tinggal tunggu saja. Kalau seperti ini berarti apapun itu potensi dari penguatan terhadap euro kelihatannya masih cukup potensial, terutama kalau misalkan Fed lebih dulu melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi hal sebaliknya, kalau ternyata keduanya tetap bersikukuh dan mungkin Juni atau Juli, maka ya kita perkirakan dolar masih tetap menang di atas segalanya. Nah, tinggal kita tunggu apa komentar dari Philip Lane yang nanti malam akan memberikan komentarnya. Dan salah satunya diharapkan akan memberikan pandangannya terkait dengan pemangkasan suku bunga tersebut. Apakah Lane akan mendukung Juni atau bulan lainnya? Nah, satu sisi CME Fed Watch List kembali mengalami penurunan. Kalau kemarin kita sudah tayangkan upgrade-nya adalah dia naik ke level 64%-an setelah data CPI kemarin. Tapi ternyata setelah data retail sale turun ke level 54% kembali. Setidaknya tidak terlalu mencolok teman-teman, dan ini masih tetap ada harapan ataupun ekspektasi terkait dengan pemangkasan Juni ataupun Juli. Jadi kita tinggal tunggu minggu depan. Saya ingatkan lagi, kita tidak bicara tentang suku bunga bulan Maret, karena suku bunga bulan Maret 98% kemungkinan akan dipertahankan tetap. So, reaksi spontannya, emas kemungkinan akan turun dulu, koreksi dulu. Tapi setelah itu 15 menit kemudian, perhatikan dot plot ataupun pernyataan dari Powell. Dan ini persis dengan apa yang sudah terjadi atau pernah terjadi di pertemuan sebelumnya. Turun, lalu kemudian 15 menit kemudian dia malah mengalami rebound. Oleh karenanya, kalaupun misalnya penurunan emas itu sudah terjadi hari ini atau beberapa hari sebelum keputusan,
maka saya tidak akan heran kalau ternyata di hari pengumuman nanti justru emas hanya bergerak turunnya sedikit atau terbatas, kemudian dia akan kembali rebound. So, kita tinggal tunggu saja apa yang akan diumumkan terkait dengan dot plot tersebut, dan juga apakah sikap Powell akan relatif hawkish atau kurang hawkish. Kalau ekonomi untuk malam ini, kita akan fokus dengan data New York Empire State Manufacturing Index yang diperkirakan akan turun ke level -7. Oke, kalau ini terjadi, dolar ada kesempatan untuk kembali tertekan turun atau melemah, dan itu berarti other currency dan juga termasuk emas berpotensi untuk mengalami rebound ataupun kenaikan. Harapan saya sebetulnya malam ini tidak akan terlalu jauh, karena pergerakan diperkirakan hanya 2140 sampai 2175 atau mungkin 2150 sampai 2175. Tapi yang menjadi soal adalah apakah kita akan membalikan kondisi tersebut apa tidak. Itu akan kita bahas nanti sore dan dalam tayangan ataupun live streaming untuk membahas grafik outlook. Dan juga Michigan Consumer Sentiment penutupnya di jam 9 malam diperkirakan akan sedikit mengenaikan 77,1. Saya rasa kalaupun naik, ya harapannya adalah semua akan membatasi kegiatan ataupun aktivitasnya, tidak terlalu agresif karena mereka membatasi sampai ke minggu depan. Bank sentral adalah yang paling penting.